Cina telah menjadi kekuatan ekonomi global yang mengagumkan. Sejak 1978, pertumbuhan PDB Cina mencapai rata-rata 9% per tahun, mengangkat hampir 800 juta orang dari garis kemiskinan. Kini Cina adalah perekonomian terbesar kedua di dunia ketika dihitung berdasarkan PDB nominal, dan menjadi pabrik dunia dengan produksi manufaktur tertinggi di planet ini. Produk buatan Cina memadati pasar global, dari elektronik hingga mobil listrik. Fakta-fakta ini membangkitkan rasa penasaran. Apa rahasia produktivitas luar biasa masyarakat Tiongkok? Dalam video ini, kita akan mengupas budaya kerja dan filosofi hidup ala Cina yang mengantar mereka pada kesuksesan tersebut. Jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan notifikasi agar tidak ketinggalan video inspiratif berikutnya. Budaya kerja Cina sangat dipengaruhi tradisi Konfusianisme dan semangat kolektivisme. Salah satu fenomena terkenal adalah sistem 996, bekerja dari jam 9 pagi sampai 9 malam, 6 hari seminggu, total 72 jam, yang populer di perusahaan teknologi besar Tiongkok. Contohnya, pendiri Alibaba Jack Ma pernah menyebut 996 sebagai berkah besar bagi pekerja ambisius, meski komentar ini memicu perdebatan luas. Walau begitu, penting dicatat bahwa pemerintah Cina telah menyatakan sistem 996 ilegal karena melanggar Undang-Undang Ketenagakerjaan. Batas resmi hanyalah 8 jam sehari atau 44 jam per minggu. Lebih jauh, Konfusianisme menanamkan nilai disiplin, loyalitas, dan kerja keras dalam budaya kerja Tiongkok. Menteri Dahlan Iskan pernah mengingatkan bahwa kekuatan ekonomi Cina tak terlepas dari nilai-nilai Konfusianisme dan Taoisme seperti kerja keras, rajin, gigih, ulet, dan pantang menyerah. Dalam pandangan Konfusian, bekerja bukan hanya untuk diri sendiri, tapi juga kontribusi sosial dan negara. Kerja keras dianggap jalan menuju kehormatan keluarga dan kemajuan bangsa. Prinsip seperti kolaborasi dan ketekunan kolektif ditekankan. Masyarakat Tiongkok umumnya memandang kerja sebagai wujud ketekunan bersama demi kebaikan kolektif. Kebiasaan ini menumbuhkan etos yang disiplin dan tekun. Pekerja Tiongkok cenderung tidak setengah-setengah dalam tugasnya, ulet menghadapi tantangan, dan jarang menyerah meski menghadapi hambatan besar. Orang Tiongkok mengedepankan mindset kerja keras dan tahan banting. Mereka didorong sejak dini untuk tekun, disiplin, dan menjunjung tinggi hasil kerja. Nilai-nilai Konfusian memberi mereka tekad uang yang dimakan lebih sedikit dari hasil kerja. Sehingga tak heran pekerja Tiongkok bisa sangat gigih. Sebagai ilustrasi, menurut data Statista 2024, rata-rata pekerja kota di Tiongkok sering bekerja lebih dari 48,7 jam per minggu. Kondisi ini mencerminkan bagaimana generasi sebelumnya dibiasakan berjuang demi target bersama. Meskipun 996 menimbulkan kritik dan sudah ditinjau ulang, banyak pekerja dan pengusaha Cina memelihara etos kerja dulu, nikmati kemudian, sebagai filosofi hidup mereka. Selain etos individu, guanxi, jaringan relasi sosial, menjadi pilar penting dalam budaya bisnis Cina. Guanxi secara harfiah berarti hubungan atau koneksi. Di Tiongkok, membangun jaringan bisnis yang kuat berdasarkan kepercayaan timbal balik sangat dihargai. Orang Tiongkok sering mengutamakan kepercayaan personal dan kesetiaan dalam bisnis. Kontrak lebih banyak bergantung pada hubungan antar pihak daripada dokumen resmi. Maka, memiliki guanxi yang luas memberikan akses ke peluang bisnis, sumber daya, bahkan perlindungan dalam persaingan ketat. Konsep ini mencerminkan nilai kolektivisme Cina. Kita saling membantu melalui jaringan keluarga dan kekerabatan agar semua pihak maju bersama. Dari sisi strategi, perusahaan-perusahaan Cina menekankan efisiensi dan inovasi. Mereka tidak takut mengambil risiko untuk bereksperimen. Misalnya, Alibaba dan Tencent kerap berinvestasi besar dalam R&D teknologi baru, sementara Huawei terus mengembangkan 5G dan AI meski didera sanksi internasional. Mereka menekankan tidak sia-siakan waktu, kemauan mencoba hal baru, dan belajar jika gagal.
menjadikan mereka sering berada di garda depan inovasi. Pemimpin Cina juga mendorong rakyatnya berpikir skala besar, membangun infrastruktur mutakhir, dan mendorong startup teknologi sebagai prioritas nasional. Cina membangun sistem manajemen yang memanfaatkan teknologi canggih dan otomasi. Pemerintah menegaskan strategi AI plus manufaktur untuk mengubah pabrik tradisional menjadi pabrik pintar berteknologi tinggi. Saat ini, industri AI Cina bernilai puluhan miliar dolar dan diproyeksi tumbuh pesat hingga 2030. Robot pintar, digital twins, dan inspeksi otomatis menerobos ke industri kendaraan listrik, elektronik, biomedis, dan lainnya. Menurut China Briefing, inisiatif ini membuat produksi menjadi lebih fleksibel, berbasis data, dan presisi tinggi, sehingga perusahaan yang mengadopsi AI bisa meraih efisiensi dan inovasi lebih baik. Sebagai contoh, platform e-commerce raksasa telah menggunakan sistem manajemen project berbasis AI untuk mempercepat produksi tanpa mempekerjakan lembur berlebihan. Di samping teknologi, budaya fast execution sangat dijunjung tinggi. Di China, kecepatan adalah kunci. Pemerintah maupun perusahaan Cina dikenal mampu mengambil keputusan dan mengeksekusi proyek dengan sangat cepat dibandingkan model demokratis di Barat. Contohnya, selama pandemi Cina cepat memberlakukan lockdown regional dan menerapkan QR kode kesehatan yang luas dalam hitungan hari. Kecepatan ini juga terlihat di pusat-pusat teknologi. Di Shenzhen, kota industri tinggi Cina, prototipe bisa digarap dalam hitungan jam karena ekosistem supply chain yang sangat terintegrasi. Sikap fail fast, learn fast dianut. Lebih baik mencoba dulu dan belajar dari kegagalan daripada terjebak birokrasi. Hasilnya, China seringkali meluncurkan produk baru lebih cepat daripada kompetitornya. Apa yang bisa kita tiru? Tentu, kita ingin meningkatkan produktivitas tanpa mengorbankan keseimbangan hidup. Dari Cina, kita belajar berdisiplin tinggi dan pantang menyerah. Pentingnya memiliki tujuan jelas dan bekerja keras mencapainya. Kita bisa menanamkan etos kerja kuat ala Konfusian, yaitu rajin, ulet, dan tahan uji, sambil tetap memperhatikan hak dan istirahat. Seperti yang disadari Cina sendiri dengan melarang 996. Membangun network profesional juga kunci. Guanxi membantu membuka peluang baru. Kita dapat mulai membangun relasi saling percaya dengan rekan bisnis lokal dan internasional. Adaptasi ke konteks Indonesia. Tetap patuhi aturan kerja 40 jam per minggu, tapi tingkatkan efisiensi kerja. Misalnya, ikuti jejak ByteDance di Cina yang menerapkan sistem 1075, kerja dari 10 pagi sampai 7 malam, 5 hari seminggu. Produktif tanpa lembur berlebihan. Perusahaan Indonesia bisa mengadopsi work smarter, misalnya dengan AI ringan untuk manajemen tim atau otomasi tugas rutin. Tentunya, inovasi juga penting. Kita bisa kreatif menciptakan produk atau layanan baru yang dibutuhkan pasar. Berikut beberapa tips membangun etos kerja kompetitif ala Cina. 1. Tegakkan disiplin diri. Buat jadwal kerja dan target harian mingguan. Gunakan waktu seefisien mungkin. Hindari menunda-nunda tugas. 2. Usahakan selalu belajar dan berinovasi. Seperti perusahaan Cina, jangan takut mengambil risiko terukur. Pelajari teknologi baru atau metode kerja efisien. Jangan puas dengan hasil seadanya. Cari cara menyempurnakan terus. 3. Bangun jaringan relasi, networking. Manfaatkan Guanxi. Jalin hubungan baik dengan rekan kerja, mentor, dan industri. Kepercayaan dan bantuan timbal balik akan membuka pintu kesempatan. 4. Fokus pada hasil, bukan jam kerja. Kerja keras memang penting, tapi kunci sesungguhnya adalah produktivitas. Output berkualitas dalam waktu yang efektif. Gunakan alat bantu, teknologi, aplikasi manajemen project, dan Leposa agar lebih efisien. 5. Jaga keseimbangan hidup. Belajar dari refleksi internal Cina sendiri. Hindari burnout. Pastikan istirahat cukup, jaga kesehatan, dan tetap punya waktu untuk keluarga dan diri sendiri.
Keseimbangan yang baik justru mendukung produktivitas jangka panjang. Secara keseluruhan, semangat kompetitif Cina, yaitu penargetan agresif, efisiensi, dan inovasi, dapat menjadi inspirasi bagi generasi muda Indonesia. Namun, kita harus menyesuaikannya dengan budaya dan nilai lokal. Misalnya, mengutamakan gotong royong dan toleransi sambil tetap giat berkreasi. Jika kita mampu menggabungkan ketekunan serta daya inovasi ala Cina dengan kearifan lokal, Indonesia bisa meningkatkan daya saing dan produktivitasnya. Rahasia produktivitas kerja ala Cina bukan hanya terletak pada jam kerja panjang, tetapi juga mindset dan sistem yang mendukungnya. Dengan disiplin, kerja keras, inovasi, dan kolaborasi, serta pemanfaatan teknologi cerdas, Cina mampu melaju kencang. Meskipun demikian, Cina juga belajar mengoreksi diri demi keseimbangan hidup. Semoga kita dapat mengambil sisi positif dari budaya kerja Cina, gigih tetapi inovatif, mandiri namun bersinergi. Mari kita terapkan semangat itu untuk memajukan diri dan bangsa. Tetap semangat dan terus berkarya.